Halo sahabat Jawab Date, pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang hampir seluruh wilayahnya, sekitar 80%-nya adalah gurun pasir yang super kering dan gersang? Negara itu adalah Aljazair. Tapi jangan salah, meskipun tampak didominasi oleh gurun Sahara, Aljazair adalah negara yang penuh dengan kejutan. Mulai dari kekayaan alam yang membuatnya makmur, sampai perannya yang sangat penting dalam sejarah dunia. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan pasir dan membahas subsidi BBM yang bikin melongo, ada satu fakta mengharukan yang perlu kita tahu. Aljazair punya ikatan yang sangat kuat dengan Palestina. Di ibu kotanya, Algier, ada sebuah momen bersejarah. Pada tahun 1988, Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di sana. Ini menjadikan Aljazair sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Fakta ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya peran Aljazair di panggung politik global, terutama di dunia Islam. Dengan 99% penduduknya beragama Islam, kita akan lihat bagaimana sejarah panjang telah membentuk negara yang luar biasa ini. Sekarang, ayo kita tarik mundur garis waktu. Wilayah Aljazair ternyata adalah tempat berakarnya peradaban kuno loh. Bukti tertuanya ada di Tasilin Ajer, di mana kita bisa menemukan lukisan purba yang usianya mencapai 12.000 tahun. Pemerintahan resmi pertama dimulai oleh suku Berber, yang mendirikan kerajaan Numidia sekitar tahun 202 sebelum Masehi. Kerajaan ini kemudian dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi yang perkasa dan menjadi provinsi yang sangat vital bagi mereka. Setelah Kekaisaran Romawi terpecah, wilayah ini silih berganti dikuasai, termasuk oleh Kerajaan Vandal dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Namun, titik balik terbesar dalam sejarah Aljazair terjadi pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, pasukan Muslim dari Kekhalifahan Umayyah tiba. Setelah perjuangan yang berlangsung lebih dari 6 dekade, mereka akhirnya berhasil menguasai wilayah ini pada tahun 709 Masehi. Inilah awal dari dominasi Islam yang membentuk identitas Aljazair sampai hari ini. Setelah melewati periode berbagai kerajaan Islam, Aljazair dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16. Tapi, babak paling pahit dalam sejarah mereka adalah ketika Prancis datang dan menjajah pada tahun 1830. Penjajahan Prancis terkenal sangat brutal dan berlangsung sangat lama, yang akhirnya memicu perang kemerdekaan Aljazair yang meletus pada tahun 1954. Perjuangan berdarah ini akhirnya memuncak pada tahun 1962, ketika mayoritas rakyat memilih merdeka melalui referendum. Sayangnya, bahkan setelah merdeka, Aljazair sempat mengalami masa kelam perang saudara di tahun 90-an. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini dan lihat seperti apa Aljazair hari ini. Nama resminya adalah Republik Demokratik Rakyat Aljazair, dan ini adalah negara terluas di seluruh benua Afrika. Bahkan masuk dalam 10 besar negara terluas di dunia. Luasnya mencapai lebih dari 2,3 juta kilometer persegi. Bayangkan, lokasinya sangat strategis di Afrika Utara, berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Maroko, Tunisia, dan Libya. Yang paling mencolok dari geografi Aljazair tentu saja adalah Gurun Sahara. Sekitar 80% wilayahnya didominasi oleh gurun. Karena hal ini, sebagian besar penduduknya, sekitar 90%, terkonsentrasi di wilayah pesisir utara yang iklimnya lebih sejuk dan nyaman. Meskipun begitu, gurun yang luas ini ternyata membawa berkah yang luar biasa. Selain menjadi ladang potensial untuk pembangkit listrik tenaga surya raksasa, Gurun Sahara menyimpan harta karun utama Aljazair, minyak dan gas alam. Percaya atau tidak, Aljazair memiliki cadangan minyak terbesar ke-17 dan cadangan gas alam terbesar ke-11 di dunia. Perekonomian negara berkembang ini sangat bergantung pada ekspor komoditas tersebut, yang menyumbang lebih dari 90% pendapatan ekspor mereka. Inilah yang membawa kita pada rahasia terbesar Aljazair, kemakmuran dan subsidi. Berkat kekayaan sumber daya alam inilah, Aljazair bisa menjaga tingkat kemiskinan yang sangat rendah, hanya sekitar 5,5%. Rahasianya? Subsidi besar-besaran dari pemerintah. Ya, benar sekali. Pemerintah Aljazair menyubsidi hampir semua kebutuhan dasar rakyatnya. Mulai dari listrik, air, bahan pokok seperti gandum, gula, dan minyak, hingga subsidi perumahan, pendidikan, dan bahkan kesehatan, semuanya gratis. Yang paling bikin kaget, harga bensin di sana sangat murah, cuma sekitar Rp5.800 per liter.
Meskipun kebijakan subsidi ini menuai kritik karena dianggap menghambat diversifikasi ekonomi, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini berhasil memastikan kesejahteraan dasar bagi seluruh rakyat Aljazair. Sekarang kita beralih ke agama dan budaya. Islam telah menjadi pondasi negara ini. Meskipun sempat didominasi oleh agama Katolik di era Romawi, Islam berkembang dengan sangat pesat. Ketika Prancis menjajah, mereka mencoba menyebarkan kembali Katolik, bahkan sampai menawarkan status warga negara penuh bagi siapa saja yang mau berpindah agama. Namun, upaya ini gagal total, dan justru memicu kemarahan yang akhirnya berujung pada Perang Kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara. Saat ini, ada sekitar 20.000 masjid di seluruh negeri. Salah satunya adalah simbol kebanggaan baru Aljazair, yaitu Masjid Agung Aljazair. Ini adalah masjid terbesar ke-12 di dunia, dan mampu menampung hingga 120.000 jemaah. Masjid ini juga memegang rekor menara masjid tertinggi di dunia, yang menjulang setinggi 265 meter. Terakhir, kita tidak bisa melupakan diaspora Aljazair. Karena trauma Perang Kemerdekaan, banyak keturunan Aljazair, terutama yang berlatar belakang campuran, sekarang tinggal di Prancis. Diperkirakan ada sekitar 5 juta orang keturunan Aljazair di sana. Salah satu yang paling terkenal di dunia tentu saja adalah legenda sepak bola, Zinedine Zidane. Selain itu, jika kalian punya kesempatan berwisata ke Aljazair, kalian akan menemukan keindahan yang luar biasa dan sangat beragam. Ada lanskap kuno Tassili Nadjer dengan lukisan-lukisan prasejarahnya yang misterius kota lembah Mzab, yang unik yang dihuni oleh suku Berber, dan tentu saja reruntuhan Romawi yang megah seperti Timgad dan Jemila, yang bisa membuat kalian merasa seolah kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Aljazair, negara gurun terluas di Afrika, adalah sebuah paradoks yang menakjubkan. Kering di permukaan, tetapi kaya di dalam perut buminya, dengan sejarah yang keras namun memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Bagaimana menurut kalian tentang Aljazair? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.